Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 3 di sini akan membahas pembuatan injeksi dengan pengemas ampul dan vial. Berikut adalah anggota kelompok kami, ada Stella Riviani, Erina Diah Ayu, Aisyah Putri Hasanah, Jumarni, dan Diko Fahri. Simak videonya ya. Menurut Farmakope Indonesia edisi ketiga, injeksi adalah sediaan steril yang berupa larutan, emulsi, suspensi, atau serbuk yang harus dilarutkan atau disuspensikan terlebih dahulu sebelum digunakan, yang mana harus disuntikkan dengan cara merobek jaringan ke dalam kulit atau melalui membran mukosa. Untuk wadah sediaan injeksi ini ditempatkan di dalam wadah dosis tunggal atau single dose dan wadah dosis ganda atau multiple dose. Nah, ampul merupakan wadah yang berbentuk silindris yang terbuat dari gelas yang memiliki ujung runcing serta bidang dasar yang datar, yang mana biasanya digunakan untuk wadah dosis tunggal. Sedangkan vial adalah salah satu wadah atau kemasan dari bentuk sediaan steril yang umumnya digunakan pada dosis ganda. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai persyaratan sediaan injeksi. Injeksi diracik dengan melarutkan, mengemulsi, atau mensuspensikan sejumlah pelarut dengan mengisikan sejumlah obat ke dalam wadah dosis tunggal atau wadah dosis ganda. Suatu sediaan injeksi harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, sehingga aman bagi pemakainya, tidak menyebabkan iritasi jaringan atau efek toksik. Persyaratan lain yang juga harus ada, seperti harus jernih, yang berarti tidak ada partikel padat, kecuali yang berbentuk suspensi. Sediaan tidak berwarna, kecuali bila obatnya memang berwarna. Sediaan juga harus steril. Bila pemberian dalam jumlah besar, maka tidak boleh mengandung pirogen. Sedapat mungkin isotonis dengan cairan tubuh, agar tidak terasa sakit bila akan disuntikkan, di mana isotonis sendiri adalah suatu larutan yang mempunyai tekanan osmosis yang sama dengan darah, dan cairan-cairan tubuh seperti darah, air mata, cairan lumbal sama dengan tekanan osmosis larutan NaCl 0,9%. Dan sedapat mungkin isohidris, yang dimaksudkan agar bila disuntikkan ke dalam badan tidak terasa sakit dan penyerapan obat dapat optimal. Isohidris adalah pH larutan sediaan injeksi sama dengan darah dan cairan-cairan tubuh lain seperti darah, air mata, dan cairan lumbal. Selanjutnya adalah alat dan bahan. Alat pada praktikum kali ini antara lain autoclave, oven, gelas ukur, gelas beker, pipet tetes, ampul 1 ml, vial 20 ml, kertas saring, pinset, squid, corong kaca, spatula, perkamen, sudip, kaca arloji, dan Erlenmeyer. Adapun bahan-bahan yang akan diformulasikan antara lain asam ascorbat, Na2-eta, natrium benzoat, natrium asetat, benzil alkohol, sodium bisulfit, dan water for injection. Selanjutnya adalah cara kerja. Yang pertama, yakni sterilisasi alat. Ampul, vial, beker gelas, corong kaca, kaca arloji, dan Erlenmeyer yang telah disiapkan akan disterilisasikan dalam autoclave selama 15 menit dengan suhu 18 derajat Celcius. Lalu dimasukkan pinset, spatula, dan tube dalam oven suhu 121 derajat Celcius selama 30 menit. Lalu dilakukan penimbangan bahan. Seluruh bahan-bahan yang dibutuhkan dalam pembuatan injeksi ditimbang sesuai dengan perhitungan. Lalu diletakkan di atas kaca arloji dan diberi label yang menjelaskan nama bahan. Selanjutnya dibungkus dengan aluminium foil secara keseluruhan. Dan terakhir adalah pencampuran bahan. Pertama, pembuatan sediaan injeksi vitamin C dalam pengemas ampul. Peralatan, wadah sediaan, dan aquades yang akan digunakan disterilisasi baik dengan menggunakan panas kering ataupun panas basah. Lalu dipindahkan ke ruang penimbangan dan pengukuran bahan. Selanjutnya, semua alat yang telah disterilkan ke ruang wide area melalui transfer box dan dicampur dengan menggunakan water for injection untuk melarutkan asam ascorbat. Dan terakhir, ditambah sodium bisulfit dengan pengadukan yang kuat dan disesuaikan dengan pH dengan benzil alkohol. Dan dilakukan sterilisasi C dengan menggunakan saringan bakteri 0,22 mikrometer. Selanjutnya dimasukkan dalam ampul yang sudah disterilisasi dan diberi etiket dan dimasukkan ke dalam pengemas. Dan yang kedua,
Pembuatan sediaan injeksi vitamin C dalam pengemas vial. Peralatan wadah sediaan dan aqueous yang akan digunakan disterilisasi baik dengan panas kering ataupun panas basah, lalu dipindahkan ke ruang penimbangan dan pengukuran bahan dan dibawa ke ruang wide area melalui transfer box dan dicampur dengan water for injection dan dilarutkan asam askorbat secara perlahan-lahan dan terus-menerus. Selanjutnya ditambah dengan Na2-eta dengan pengadukan kuat sampai tercampur dan ditambahkan pula water for injection sebanyak 2 ml. Ditambah dengan natrium asetat dan natrium benzoat. Lalu dilakukan sterilisasi C menggunakan saringan bakteri 0,22 mikrometer dan dimasukkan dalam vial yang sudah disterilisasi. Terakhir, diberikan etiket dan dimasukkan ke dalam pengemas vial. Setelah melakukan praktikum, kita mendapat data hasil pengamatan yang berupa perhitungan osmolaritas dan tonisitas. Perhitungan osmolaritas dan tonisitas ini bertujuan untuk mengetahui tekanan osmosis terhadap sediaan yang kita uji. Lewat perhitungan ini, kita akan mengetahui apakah zat tersebut bersifat isotonis, hipotonis, atau hipertonis. Selanjutnya, perhitungan osmolaritas dengan cara konsentrasi gram per liter dibagi berat molekul dikali jumlah spesies dikali 1000. Yang pertama pada ampul, setelah masing-masing bahan dihitung, didapat total osmolaritas sebesar 56,644 mOsmol per liter. Karena hasil tersebut masih termasuk hipotonis, maka diperlukan penambahan natrium klorida. Natrium klorida yang diperlukan agar larutan menjadi hipertonis berupa 2,56 gram natrium klorida. Selanjutnya, perhitungan osmolaritas pada vial. Setelah bahan dihitung satu per satu, maka total osmolaritasnya didapat 171,7222 mOsmol per liter. Dikarenakan hasil tersebut juga masih hipotonis, maka diperlukan penambahan natrium klorida. Natrium klorida yang perlu ditambahkan agar larutan menjadi hipertonis adalah 1,56 gram natrium klorida. Perhitungan tonisitas selanjutnya yaitu pada vial. Yang pertama dengan metode ekuivalensi natrium klorida, didapat total tonisitas sebesar 2,20485 gram. Setelah dihitung dengan selisih natrium klorida 0,9%, larutan tersebut masih bersifat hipotonis sehingga perlu ditambahkan natrium klorida lagi agar menjadi hipertonis. Lewat perhitungan didapat natrium klorida yang diperlukan sebanyak 6,0864 gram agar larutan menjadi hipertonis. Selanjutnya yaitu metode krioskopik. Total penurunan di buku yang didapat sebesar 5,638 derajat Celcius. Lalu dihitung selisih penurunan di beku yaitu minus 5,118 derajat Celcius. Dari selisih tersebut didapat kelebihan natrium klorida untuk sediaan 24 mili sebesar minus 6,08940 gram. Lalu metode White-Vincent, jumlah air yang dibutuhkan didapat 252,0857 ml. Lalu didapat juga jumlah natrium klorida 0,9% yang dibutuhkan sebesar minus 228,0857 ml. Selanjutnya metode Sprouse, jumlah volume yang ditempati zat sebesar 12,136077 ml dan kelebihan natrium klorida yang didapat sebesar 6,08649 gram. Baik, selanjutnya saya akan membahas kesimpulan pada praktikum kali ini. Penentuan isotonitas dapat digunakan perhitungan osmolaritas dan tonisitas. Tonisitas berupa metode penentuan titik beku, ekivalen NaCl, metode Sprouse, White-Vincent, dan faktor disosiasi. Kesimpulan yang kedua yaitu pada ampul tidak terdapat bahan pengawet karena digunakan untuk dosis tunggal, sedangkan vial terdapat bahan pengawet karena dipakai untuk berapa kali. Dan yang terakhir, hasil perhitungan osmolaritas pada sediaan vial dan ampul menunjukkan hipotonis sehingga diperlukan penambahan NaCl. Thanks for watching.